Setelah selesai perintah menggambar rectangle, berikut kita akan menggambar dengan menggunakan toolbar utamanya adalah circle. Ya, adapun dalam menu circle itu ada beberapa buah toolbar. Di antaranya adalah menggambar lingkaran. Jika kita lihat dari toolbar-toolbar yang ada ini, berarti kita menggambar lingkaran dengan 4 cara. Kemudian bisa menggambar busur dengan 3 cara. Berikut adalah pembahasan dari toolbar-toolbar tersebut secara detail, sehingga nanti memudahkan kita dalam penggambaran sketch yang kita inginkan. Berikut kita akan menampilkan perintah untuk menggambar sebuah lingkaran, yaitu toolbar circle. Simbolnya seperti ini, gambar lingkaran. Jadi fungsinya adalah untuk menggambar lingkaran dengan cara memilih sebuah titik pusat lingkaran dan sebuah titik yang lain sebagai jari-jari dari lingkaran. Ilustrasinya seperti ini. Ya, berarti nantinya kita akan mengklik titik pertama ini sebagai titik pusat, kemudian titik kedua sebagai jari-jari dengan jarak tertentu dari pusat, dan dia bertindak sebagai jari-jari. Demikian untuk penggunaan perintah toolbar circle, dan detailnya dapat kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada CATIA, perintah toolbar circle berada pada posisi ini. Ya, kita klik toolbarnya. Kemudian untuk menggambar lingkaran ini, kita klik titik original sebagai pusat dari lingkaran. Artinya, di mana mau kita letakkan lingkaran tersebut, maka disitulah kita lakukan pengklikan sebagai posisi dari pusat lingkarannya. Misalnya di sini. Kita klik, kemudian tarik mouse ke posisi yang kita inginkan. Lalu kita berikan ukuran. Ya, misalnya kita inginkan diameternya 55. Kita oke kan. Ya, sehingga sudah terbentuklah sebuah lingkaran seperti gambar yang kita lihat ini. Ya, ternyata untuk menggambar sebuah lingkaran tidak terlalu sulit. Selanjutnya kita akan masuk pada perintah toolbar 3-point circle, yaitu masih menggambar circle, hanya saja untuk menggambar circle-nya dengan menggunakan atau memilih 3 buah titik sembarang atau 3 buah titik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ilustrasi gambar seperti ini. Berarti kalau misalnya kita menggambar dengan opsi 3-point circle, jika ini titik 1, ini titik 2, dan ini titik 3, maka lingkaran akan terbentuk dan melalui ketiga buah titik tersebut. Untuk detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah dengan opsi 3-point circle posisinya di sini. Baik, kita lakukan pengklikan. Kemudian kita tentukan 3 buah titik sembarang. Misalnya titik pertama di sini, titik kedua sembarang, kemudian titik ketiga pun sembarang. Nah, jadi titik pertama dan titik kedua yang sudah kita pilih tadi, itu pastinya adalah 2 buah titik yang akan dilalui lingkaran yang kita gambar ini. Jadi kita klik titik ketiga. Ya, sehingga terbentuklah sebuah lingkaran dengan keadaan seperti ini. Ya, untuk memberi ukuran ini bisa kita lakukan dengan cara constraint. Ya, tentunya hanya menentukan berapa titik pusatnya, jaraknya terhadap sumbu vertikal, kemudian jaraknya terhadap sumbu horizontal. Ya, langsung constraint. Sesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalnya ini adalah 15 atau ya 15.
sedangkan ini jaraknya misalnya kita katakanlah 20. Ya, maka inilah lingkaran yang terbentuk. Ya, oke, demikian penggunaan perintah menggambar lingkaran dengan opsi 3 point. Berikutnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar circle using coordinate. Simbolnya seperti ini. Adapun toolbar ini fungsinya adalah untuk menggambar lingkaran dengan cara menentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Pengertian koordinat titik pusat di sini adalah menentukan jarak titik pusat arah vertikal dan jarak titik pusat arah horizontal. Setelah toolbar ini kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan jika kita berikan pada H20 mm, pada vertikal 30 mm, dan radius 15 mm, kita okekan, maka akan terbentuklah sebuah lingkaran seperti ini, yang artinya H20 mm berarti jarak titik pusat terhadap jarak titik pusat horizontal, ya, jarak titik pusat arah horizontal 20 mm, ya, arah horizontal, berarti ini ya arah horizontal, sedangkan arah vertikal 30 mm. Sedangkan jari-jari yang kita berikan 15 tadi merupakan jari-jari dari lingkaran seperti ini. Untuk lebih jelasnya penggunaan perintah ini dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Pada CATIA, perintah dari circle using coordinates itu bisa kita lihat seperti ini. Baik, langsung saja kita klik. Ya, maka ini dia muncul kotak dialog circle definition yang tadi sudah kita jelaskan. Center point, jaraknya arah horizontal berapa, misalnya kita buat 20. Kemudian arah vertikal berapa, misalnya kita berikan 30. Kemudian jari-jarinya misalnya kita inginkan 15. Ya, lalu kita okekan. Ya, sehingga langsunglah terbentuk lingkaran kita ini. Titik pusatnya pada posisi yang sudah kita berikan tadi, dan jari-jarinya pun sudah muncul, dan lingkaran ini sudah terconstrain. Baik, demikian penggunaan perintah using coordinate circle untuk menggambar sebuah lingkaran. Berikutnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar tritangent circle. Simbolnya seperti ini. Perintah dengan toolbar ini fungsinya adalah untuk menggambar objek lingkaran yang bersinggungan dengan 3 buah objek yang lain. Jadi untuk menggambar lingkaran ini, awal-awal sekali harus sudah ada 3 buah objek yang nantinya akan disinggung oleh lingkaran tersebut. Nah, sehingga ilustrasinya nanti seperti ini. Ya, jadi kalau kita misalkan ketiga objek tersebut adalah garis 1, garis 2, garis 3. Kemudian kita menginginkan lingkaran yang terbentuk nantinya menyinggung ketiga buah garis ini. Sehingga lingkaran yang terbentuk adalah seperti ini. Dan lingkaran ini akan menyinggung ketiga buah sisi dari objek atau garis yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Perintah tritangent itu posisinya pada CATIA berada di sini, tritangent circle. Jadi dari gambar kita lihat, dan tadi pun sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya untuk menggunakan toolbar ini harus ada 3 buah objek terlebih dahulu. Karena perintah ini tadi fungsinya adalah untuk membuat lingkaran kita ini menyinggung 3 buah objek yang kita pilih. Ya, jadi berikut kita gambar dulu 3 buah garis. Di sini 3 buah garisnya membentuk sebuah segitiga.
Ya, ini segitiganya. Maka berikutnya tinggal kita klik saja perintah 3 tangent circle. Kita klik. Lalu kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian klik garis ketiga. Sehingga terbentuklah sebuah lingkaran yang berada di dalam segitiga ini atau menyinggung ketiga buah sisi dari segitiga ini. Ya, demikian penggunaan perintah 3 tangent circle untuk menggambar lingkaran yang menyinggung 3 buah objek. Seterusnya toolbar 3 point arch. Toolbar 3 point arch, simbolnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menggambar busur dari 3 buah titik yang kita pilih. Titik tersebut bisa kita lakukan pemilihannya sembarang, atau mungkin titik tersebut sudah ada kian sebelumnya. Setelah kita klik toolbar 3 point arch, maka kita akan memilih 3 buah titik. Ya, misalnya titik 1, titik 2, titik 3. Setelah ini kita klik, maka akan terbentuklah sebuah busur, yang mana busur tersebut akan melalui ketiga buah titik tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar busur dengan opsi 3 point arch, posisinya berada di sini. Bisa kita klik, kemudian tinggal kita klik saja 3 buah titik sembarang. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Ya, jadi tinggal kita beri constraint dengan cara menentukan titik pusat ini berada di mana. Kemudian ke arah vertikal sudah, sekarang ke arah horizontal berapa? Ya, misalnya kita berikan 15. Ini kita berikan di sini 20. Ya, sehingga akan terbentuk sebuah busur, posisinya atau keadaannya seperti ini. Demikian untuk menggunakan perintah arch dengan opsi 3 point arch. Berikut kita akan masuk pada perintah toolbar 3 point arch starting with limits. Toolbarnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menggambar busur dengan cara menentukan 3 buah titik, di mana titik pertama dan kedua sebagai pembatas busur dan titik ketiga sebagai jari-jari dari busur. Yang mana jari-jari tersebut adalah posisi titik 3 terhadap titik pusat. Berikut ilustrasinya. Ya, jadi titik 1 ini merupakan awal dari garis busur, sedangkan titik 2 merupakan batas akhir dari busur, sedangkan titik 3 adalah posisi pembentukan busur. Sehingga titik 3, titik 1 dan titik 2 terhadap pusat itu merupakan jari-jari dari busur tersebut. Berikut lebih lengkapnya pembahasan tentang toolbar ini pada tampilan CATIA. Toolbar 3 point arch starting with limits pada tampilan CATIA berada pada posisi ini. Ya, ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu menggambar busur dengan menentukan 3 titik, di mana 2 titik sebagai pembatas. Jadi kita klik toolbar tersebut. Misalnya kita klik sini titik pertama, titik kedua, kemudian titik ketiga. Ya, jadi pengklikan titik pertama tadi sebagai titik awal, pengklikan kedua sebagai titik akhir, dan pengklikan ketiga sebagai sebuah titik yang dilalui oleh busur yang terbentuk. Ya, ini penggunaan perintah toolbar yang kita sebut dengan 3 point arch starting with limits. Untuk memberi ukuran atau constraint, ya tetap titik tersebut ya kita tentukan berapa jaraknya,
Kemudian ini pun demikian. Ya, kemudian ke arah horizontal. Kemudian adalah ke arah vertikal. Ya, lalu kita berikan jari-jari. Karena jari-jari tadi adalah pengklikan posisi titik 3. Ya, sehingga busur kita sekarang sudah terconstrain. Demikian untuk perintah penggunaan toolbar 3-point arch starting with limits. Selanjutnya akan dibahas perintah toolbar arch, simbolnya seperti ini. Toolbar arch ini fungsinya adalah untuk menggambar busur dengan cara menentukan 3 buah titik, di mana titik pertama sebagai pusat busur, titik kedua sebagai pembatas awal busur, dan titik ketiga sebagai pembatas akhir busur. Ilustrasinya seperti ini. Ya, berarti titik 1 ini bertindak sebagai titik pusat busur, sedangkan titik 2 bertindak sebagai awal pembentukan busur, sedangkan titik 3 sebagai titik akhir dari busur. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah dari arch posisinya di sini. Toolbar arch digunakan untuk menggambar sebuah busur dengan cara menentukan titik pusat dari busur terlebih dahulu. Misalnya titik pusat busur di sini. Kemudian kita klik sebuah titik yang lain sebagai titik awal dimulainya busur. Kemudian kita tarik ke posisi yang kita inginkan sebagai posisi akhir dari busur. Untuk mengconstrainnya bisa kita klik constraint, kita berikan ukuran. Ya, karena titik pusatnya kebetulan kita berikan di titik original, jadi titik pusat dari busur ini sudah diketahui. Sehingga jika diinginkan jari-jari dari busur 25, ya maka terbentuklah sebuah busur dengan keadaan seperti ini dari perintah arch. Demikian penggunaan perintah arch atau penggunaan penggambaran perintah busur dari perintah arch. Selanjutnya, setelah kita mempelajari menggambar sketch lingkaran dan menggambar sketch busur dari toolbar-toolbar yang sudah disampaikan, maka berikutnya kita akan menggambar sketch yang lain dari toolbar konik. Toolbar konik di dalamnya ada 4 buah toolbar. Yang pertama adalah menggambar elips, menggambar parabola, menggambar hiperbola, dan menggambar konik itu sendiri. Yang mana konik ini akan terbentuk dia dalam bentuk lengkungan seperti ini. Ya, dan berikut akan kita bahas satu persatu dari keempat buah toolbar tersebut. Yang pertama toolbar elips, simbolnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menggambar elips dengan cara menentukan titik pusat elips, menentukan titik sumbu mayor atau sumbu panjang, dan menentukan titik sumbu minor atau sumbu pendek. Ya, jadi gambar elips yang terbentuk adalah seperti ini. Yang mana titik pertama ini adalah titik pusat dari elips, sedangkan titik 2 merupakan titik sumbu pertama, sedangkan titik ketiga itu merupakan sebuah titik yang akan dilalui oleh elips nantinya. Jadi elips ini untuk kondisi ini bisa kita lihat merupakan elips yang horizontal. Jadi kalau misalnya titik 3 kita tarik agak jauh ke atas, maka elips yang terbentuk nantinya adalah elips vertikal. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada tampilan berikut ini. Adapun perintah elips pada tampilan CATIA, posisinya adalah di sini. Elips. Jadi untuk menggambar elips,
kita klik toolbarnya. Kemudian pertama sekali kita klik sebuah titik. Di sini kita klik titik original, dan ini bertindak sebagai pusat dari elips yang akan kita bentuk. Kita klik, kemudian tarik ke kanan sepanjang yang kita inginkan, misalnya di sini. Ya, pastikan horizontal jika kita menginginkan elips kita ini adalah elips horizontal. Kita klik. Ya, seterusnya kita tentukan sebuah titik yang lain, sehingga titik tersebut nanti akan melalui atau dilalui oleh elips yang terbentuk. Jadi pengklikan titik ini bisa mengubah posisi dari elips. Jika kita klik di daerah ini, maka elipsnya masih horizontal. Tapi kalau misalnya kita klik agak panjang ke atas seperti ini, nah, maka elips yang terbentuk adalah elips vertikal. Jadi tergantung pada posisi pengklikan dari titik ketiga. Baik, kita klik. Ya, ini elips yang terbentuk. Jadi pemberian constraint to elips bisa kita lakukan dengan cara kita klik toolbar constraint. Kita berikan panjang dari sumbu mayor. Kemudian berikutnya bisa kita berikan panjang dari sumbu minor terhadap sumbu horizontal. Ya, demikian juga terhadap posisi yang lain. Ya, kita berikan lagi ukuran terhadap sumbu vertikal terhadap sebuah titik di sini. Kita klik. Ya, sehingga terbentuklah sebuah elips seperti yang kita inginkan. Demikian untuk penggunaan perintah elips. Berikut adalah penggunaan perintah toolbar parabola. Ya, tentunya fungsinya adalah untuk menggambar parabola dengan cara menentukan titik fokus, titik puncak, titik batas awal parabola, dan titik batas akhir parabola. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, yang mana titik 2 ini adalah bertindak sebagai puncaknya parabola, yang berarti titik 1 adalah yang bertindak sebagai titik fokus. Sedangkan titik 3 batas kanan dari parabola, kemudian titik 4 sebagai batas kiri dari parabola. Demikian untuk menggambar perintah parabola, dan berikutnya bisa kita lihat tampilannya atau langkah penggambarannya pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar parabola posisinya berada di sini. Kita klik. Kita menginginkan parabola yang terbentuk adalah parabola yang terbuka ke atas, sehingga kita klik. Kemudian kita tentukan pertama sekali titik fokusnya. Kita misalkan di sini. Kemudian kita klik vertikal ke bawah, yaitu posisi titik puncak dari parabola. Kemudian kita klik sebelah kanan, posisi sebelah kanan dari parabola. Lalu kita klik lagi sebelah kiri sebagai posisi dari parabola. Lalu kita klik. Ya, sehingga sekarang bisa kita lihat akan terbentuklah sebuah parabola dengan titik fokus di O0,0. Kemudian titik puncaknya di sini, titik batas kanan, titik ini, dan titik batas kiri, titik yang ini. Ya, demikian untuk menggambar sebuah parabola dari perintah parabola. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah toolbar hiperbola. Simbolnya seperti ini. Dan ini masih merupakan bagian dari connect tadi. Fungsinya adalah tentunya untuk menggambar hiperbola dengan cara menentukan titik fokus, titik pusat, titik sebagai garis asimtot, titik sebagai batas awal hiperbola, dan titik sebagai batas akhir hiperbola. Dan berikut ilustrasinya. Ya, dari gambar ini bisa kita lihat bahwasanya
DP1 atau titik pertama ini bertindak sebagai titik fokus dari hiperbola. Ya, sedangkan DP2 titik pusatnya. Ya, karena sebenarnya hiperbola, dikatakan hiperbola ini akan terbentuk dua buah grafik sebenarnya. Berarti di sini grafik pertama seperti ini, di sini grafik kedua, sehingga titik 2 ini bertindak sebagai titik pusatnya. Kemudian titik sebagai garis asimptotnya adalah titik 3 ini. Ya, berarti kalau kita tarik nanti sebuah garis, maka garis ini akan bersinggungan dengan hiperbola di jauh tak terhingga. Kemudian DP4 batas awal terbentuknya hiperbola. Kemudian DP5 atau titik 5 bertindak sebagai batas akhir dari hiperbola. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Pada tampilan Katia, perintah hiperbola bisa kita lihat pada posisi ini, hiperbola by focus. Ya, misalnya kita klik di sini adalah titik fokus dari hiperbola. Kemudian ini adalah titik pusat dari hiperbola. Kemudian kita menggambar garis berikutnya adalah, atau titik berikutnya adalah pada posisi ini, kita klik. Ya, maka pengklikan kita barusan itu adalah titik yang dilalui oleh garis asimptot. Kemudian ini kita tarik pada posisi yang kita inginkan di sini. Ya, inilah batas dari hiperbola, batas pertamanya. Kemudian ini adalah batas keduanya sebelah atas. Ya, maka inilah hiperbola yang terbentuk. Jadi hiperbola sebenarnya grafiknya adalah ada dua buah yang kelengkungannya sama, kemudian saling bertolak belakang. Jadi ini kita sebut sebagai hiperbola. Jadi pasangan dari hiperbola ini biasanya adalah berada di posisi sebelah sini pula. Ya, demikian untuk penggunaan perintah hiperbola. Selanjutnya, setelah kita mempelajari menggambar lingkaran, menggambar busur, dan menggambar konik, maka sekarang kita akan masuk pada perintah menggambar garis, toolbar line. Pada line ini ada 5 toolbar yang bisa kita pilih untuk menggambar garis. Tentunya opsi-opsi ini disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang kita inginkan. Baik, berikut ini adalah pembahasan dari kelima toolbar ini satu per satu. Ya, kita akan menggunakan perintah toolbar lain itu sendiri. Simbolnya seperti ini, sebuah garis. Ya, jelas fungsinya adalah untuk menggambar garis dengan cara memilih dua buah titik. Karena garis terbentuk dari dua buah titik yang dihubungkan. Berarti kita menentukan titik pertama dan titik kedua. Sehingga nanti akan terbentuklah garis seperti ini. Ya, ini mudah sekali. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Pada tampilan Katia, perintah untuk menggambar garis dengan toolbar lain seperti ini bisa kita lakukan dengan cara mengklik toolbarnya, lalu kemudian tinggal mengklik titik pertama dan titik kedua. Ya, jadi kalau perintah lain kita gunakan, maka cukup mengklik dua buah titik akan terbentuk sebuah garis dan garis tersebut pun langsung terputus. Tapi jika kita gunakan perintah profile, garis ini akan sambung menyambung. Jadi bisa kita klik lagi, kita sambung dari ujung, kita tarik ke posisi sini, ya, lalu putus. Ya, demikian seterusnya untuk penggambaran perintah menggambar garis dari toolbar line. Demikian untuk perintah line. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada perintah toolbar Betangent line. Toolbar ini fungsinya adalah untuk menggambar garis yang menyinggung dua buah objek.
Berarti sebelumnya harus sudah ada dua buah objek dalam bentuk lengkungan, sehingga kedua objek ini nantinya yang akan disinggung oleh garis. Ya, berarti ilustrasinya seperti ini. Ya, misalnya di sini ada sebuah parabola atau sebuah busur. Kemudian di sini ada sebuah elips. Jadi kalau kita ingin menggambar sebuah garis menyinggung busur ini dan elips, maka kita gunakan toolbar Bitangent Line dengan cara mengklik garis dari busur, kemudian mengklik garis dari elips. Ya, maka garis akan terbentuk seperti ini. Untuk detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Berikutnya kita akan menggambar lingkaran dengan opsi Bitangent Line. Perintah Bitangent Line adalah menggambar garis dengan menyinggung dua buah objek. Berarti awal-awal sekali harus ada dua buah objek yang hendak disinggung. Misalnya kita gambar dua buah lingkaran. Ini lingkaran pertama, kemudian di sini lingkaran kedua besar seperti ini. Kemudian kita ingin menggambar garis yang menyinggung kedua lingkaran ini. Jadi kita pilih opsi Bitangent Line. Caranya kita klik, lalu kita klik lingkaran pertama, klik lingkaran kedua. Maka otomatis garis ini akan menyinggung kedua buah lingkaran tersebut. Lakukan dengan cara yang sama untuk yang sebelahnya. Kita klik, klik lagi. Ya, maka terbentuk dua buah garis yang menyinggung dua buah lingkaran seperti ini. Ya, demikian penggunaan perintah menggambar garis dari opsi Bitangent Line. Seterusnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar Bisecting Line. Toolbarnya seperti ini. Ya, toolbar ini digunakan untuk menggambar garis simetri terhadap dua buah garis yang saling berpotongan. Ya, jadi sebelumnya sudah harus ada dua buah objek yang saling berpotongan. Ya, berikut ilustrasinya. Berarti kalau di sini ada garis pertama dan garis kedua, maka setelah kita klikkan toolbar Bisecting Line, maka garis yang terbentuk nantinya akan melalui titik perpotongan kedua garis ini dan membagi kedua buah garis ini sama besar. Berarti garis yang terbentuk adalah garis simetri dari perpotongan kedua buah titik tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar dengan opsi Bisecting Line, posisinya di sini. Berarti awal-awal sekali harus ada dua buah objek yang saling berpotongan. Ya, misalnya gambar tersebut adalah seperti ini. Kemudian kita ingin menggambar sebuah garis yang melalui perpotongan kedua buah garis ini, dan garis yang terbentuk akan membagi simetri kedua buah garis yang berpotongan ini. Jadi di sini kita klik toolbar Bisecting Line, lalu kita klik garis pertama, kemudian klik garis kedua. Ya, maka akan terbentuk sebuah garis yang panjangnya kalau kita lihat di sini panjang tak terhingga dan membagi kedua garis yang berpotongan ini sama besar. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Demikian penggunaan perintah menggambar garis dengan opsi Bisecting Line. Berikut adalah perintah toolbar line to normal curve. Simbolnya seperti ini. Berarti toolbar ini fungsinya adalah untuk menggambar garis yang tegak lurus dengan kurva. Ya, biasanya kurvanya di sini bisa berupa sebuah lingkaran, bisa berupa sebuah busur, dan bisa juga berupa sebuah elips. Ya, berikut ilustrasinya. Ya, misalnya kita gambar di sini sebuah busur. Kemudian setelah kita klikkan toolbar line to normal curve,
Kemudian kita pilih titik 1 sebagai penempatan garis pertama, garis atau titik pembentuk garis yang pertama. Kemudian kita klik busur ini sehingga terbentuklah garis yang tegak lurus dengan busur tersebut. Ya, demikian untuk perintah toolbar line to normal curve, dan untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar garis yang tegak lurus dengan kurva, posisinya di sini, yaitu line normal to curve. Berarti di sini harus kita gambar dulu sebuah kurva. Misalnya kita gambar sebuah elips. Ya, titik pusatnya di sini, kemudian titik pertama di sini dan di bawah seperti ini. Ya, kita ingin menggambar sebuah garis, yang mana garis yang kita gambar tersebut akan tegak lurus terhadap kurva ini. Jadi, kita klik perintah line normal to curve. Seterusnya kita mengklik posisi awal dari titik. Kemudian kita klik kurva atau busur yang sudah kita gambar. Jadi kita klik. Ya, maka otomatis garis ini akan memposisikan dirinya tegak lurus dengan busur yang kita gambar. Ya, demikian untuk perintah menggambar garis dengan opsi line normal to curve. Berikut kita akan menggunakan perintah toolbar axis. Simbolnya seperti ini. Toolbar axis fungsinya untuk menggambar garis sumbu dengan cara memilih dua buah titik. Jadi garis yang terbentuk nanti adalah berupa garis sumbu. Jadi kalau misalnya titik 1 dengan titik 2 kita pilih, maka akan terbentuk garis seperti ini. Ya, ada sini garis panjang, garis pendek, garis panjang, garis pendek, dan ini kita sebut sebagai garis sumbu. Dan biasanya untuk membagi dua atau garis sumbu ini fungsinya adalah sebagai garis yang mensimetrikan bagian kiri dan kanan dari suatu gambar. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah untuk menggambar axis atau garis sumbu adalah ini. Posisinya di sini. Kita klik. Ya, jadi namanya garis sumbu. Ya, tetap merupakan sebuah garis. Hanya saja jenis garisnya adalah garis sumbu. Berarti di sini kita menentukan dua buah titik posisi dari sumbu tersebut. Ini titik pertama. Kemudian titik kedua kita klik di atas. Ya, jika diinginkan panjang dari atau ukuran dari panjang garis sumbu ini bisa kita berikan dengan kita constraint, misalnya panjangnya 50 seperti ini. Biasanya garis sumbu ini diberikan untuk memperlihatkan bahwasanya objek dua dimensi kita adalah berlubang atau mungkin saja simetri. Ya, demikian penggunaan perintah axis. Demikian pembahasan tentang sketcher design. Yang mana yang sudah dibahas adalah perintah-perintah untuk menggambar sketch. Ya, berarti materi sketcher design khusus untuk menggambar sketch sudah selesai kita lakukan. Berikutnya kita akan masuk pada materi sketcher design 2, yang mana pada materi tersebut kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit objek sketch dua dimensi yang sudah selesai kita gambar. Kemudian bagaimana cara memberikan ukuran sehingga nantinya akan terconstrain. Demikian pembahasan tentang materi sketcher design untuk tahap pertama.